Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali kita hari ini dengan mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum belajar, tentunya kalian sudah mandi, sudah sarapan, berdoa, murojaah, dan membaca Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar tentunya bukunya sudah disiapkan ya nak. Buka buku akidah akhlak pelajaran 5, yaitu tentang taat dan patuh kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak muslim. Setiap anak harus berperilaku sopan dan halus kepada orang tua, mengerjakan apa yang diperintah orang tua, dan selalu menghargai apapun usaha yang telah dilakukan orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia dibandingkan dengan apa yang kalian lakukan sekarang. Belum bisa menandingi pengorbanan yang telah orang tua kalian lakukan. Mulai dari sekarang, patuhilah perintah kedua orang tua kalian dan jangan pernah mendurhakai mereka. Apakah kalian sudah membiasakan diri untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua di rumah? Biasakan diri kalian untuk patuh dan taat kepada orang tua, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk berbakti kepada mereka. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian taat dan patuh kepada kedua orang tua beserta contoh-contohnya. Di halaman 65, di sini ada mari bertanya. Siapakah orang yang paling berjasa bagi hidup kita? Kalian jawab. Apa balasan bagi mereka yang sudah berkorban untuk kita? Carilah jawabannya pada pelajaran kali ini. Dijawab ya, itu yang halaman 65 mari bertanya. Lanjut amati gambar-gambar berikut nih. Ada 2 gambar. Satu gambarnya seorang anak sedang menyuapi ibunya. Satu gambar lagi seorang anak sedang berpamitan ketika hendak pergi ke sekolah. Tugas kalian mengamati gambar. Setelah diamati, kalian berilah komentar untuk peristiwa-peristiwa di atas. Tulis komentarmu pada tempat yang tersedia. Jadi di sini tulis 2 gambar itu komentar kalian ya tentang 2 gambar tersebut. Nah, di sini ada tafakuh. Mari memahami. Ada juga di halaman 65 ini ada tentang cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah figur seorang bapak yang soleh. Begitu pula dengan Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan contoh keteladanan bagi seorang anak yang patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Pada pelajaran ini, kamu akan diberi contoh mengenai perilaku terpuji Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai salah seorang nabi atau rasul ulul ajmi yang memiliki keteguhan. Beliau juga sering disebut sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Dan Abul. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya bernama Hajar. Saat masih bayi, Ismail dan ibunya hidup di tengah padang pasir Mekah. Di lembah tandus itu, Ismail kecil harus menahan haus hingga akhirnya muncul air Zam-Zam untuk diminum. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita baca dan pahami uraian pembahasan materi berikut ini. Nah, sebelum kita lanjutkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di sini kita harus tahu dulu ya, apa sih pengertian taat kepada orang tua? Ada di halaman 66. Hormat berarti menghargai atau takzim dan khidmat kepada orang lain.
baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 83 berikut. Anak-anakku, kalian baca halaman 66 ya. Kalian baca kembali. Kalian beri garis bawahi yang penting-pentingnya. Di situ pengertiannya biasanya harus kalian ingat. Nanti ketika ulangan kalian bisa menjawabnya. Di halaman 67 ada contoh dan perilaku. Di sini contoh-contoh perilaku hormat patuh kepada orang tua. Ibu hanya menyimpulkan ya, kalian baca juga halaman 67 ini. Contohnya, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Kita tidak boleh membentak apalagi melawannya, karena kita dilahirkan di dunia ini berkat jasa kedua orang tua kita melalui orang tua kita. Jadi jangan sekali-kali ya nak, kalian membentak orang tua kalian. Yang B-nya menuruti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Misalnya kamu disuruh sholat, disuruh mengaji, disuruh belajar, dan disuruh mengerjakan PR, harus mau, harus langsung dikerjakan. Tidak pakai iklan ya, tidak pakai bentar mah, bentar ini dulu, apa dulu, nggak boleh seperti itu, harus langsung dikerjakan. Itu ciri-ciri atau contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kelas 3A, B, dan C ini menjadi anak-anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya maupun orang-orang di sekitarnya, baik orang tua, guru, dan saudara-saudaranya. Yang C, membantu kedua orang tua sesuai kemampuan. Kamu bisanya membantunya apa? Misalkan hanya menyapu, mencuci piring, mengepel rumah, lantai rumah, silakan sebisa kalian, tenaga kalian ya, karena emang kalian masih kecil. Jadi sebisa kalian membantu kedua orang tua, itu juga contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut mendoakan orang tua, semoga diberi umur panjang oleh Allah. Mungkin kalian itu udah setiap hari ya selalu mendoakan kedua orang tua kalian. Ibu yakin kalian anak soleh dan solehah selalu mendoakan kedua orang tua kalian. Menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit. Mungkin kalian masih kecil, ketika dewasa nanti kalian harus menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua sakit ya nak. Karena itu juga contoh berbakti hormat kepada kedua orang tua. Insya Allah balasannya pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir, setelah orang tua meninggal dunia, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya di setiap sesudah sholat kita. Nah, ada hikmahnya juga nih. Hikmah taat dan patuh. Hikmah yang dapat diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Apabila kedua orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yakni dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Terus berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjangkan umur. Berbakti kepada kedua orang tua dapat memasukkan kita ke jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besarnya manfaat, pahala, hikmah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih sehat, kita harus berbakti kepadanya, karena ketika sudah tidak sehat dan sudah tiada
Yang ada hanya penyesalan yang kita alami. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, dan selalu diberikan panjang umur. Anak-anakku sekalian, PR hari ini nanti untuk akidah akhlak, kalian hanya membaca kisah Nabi Ismail alaihissalam sampai PR-nya membaca halaman 68 sampai halaman 69. Nah, di sini ada contoh akhlak terhadap kedua orang tua. Jadi contoh-contoh akhlak yang baik, contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua. Gambar yang satunya sedang ada yang membantu orang tuanya ngepel, membersihkan lemari. Itu salah satu contoh tenaga kalian yang bisa kalian perbuat untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian apa? Bisa dengan mengepel, menyapu, mencuci piring, membantu memasak, membantu menjaga adik. Itu juga contoh berbakti kepada kedua orang tua kalian. Karena kalian usianya masih kecil, kalian masih kelas 3. Mungkin jika kalian sudah dewasa, kalian akan bisa lebih berbakti lagi, baik materi ataupun yang lainnya ya nak. Nah, di sebelahnya ada nih gambar adik dan kakaknya berpamitan kepada kedua orang tua. Ini juga salah satu contoh berbakti kepada kedua orang tua. Ketika mau berangkat sekolah, mengaji, tidak lupa selalu berpamitan, salim kepada ayah dan ibu dan meminta doanya. Karena doa kedua orang tua kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita ridho, Allah akan ridho kepada kita ya. Anak-anakku sekalian, di sini tuh ada hadisnya. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Jadi keridhoan kedua orang tua, Allah akan ridho. Terus ketika orang tua kita benci kepada kita, Allah pun akan benci kepada kita. Seperti itu ya. Hadis berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi di zaman pandemi seperti ini nak. Kalian jangan banyak bermain. Walaupun kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat. Dengarkan nasihat guru dan orang tuamu. Insya Allah pahalanya akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pelajaran akidah kita hari ini hanya sampai halaman 69. Jangan lupa PR-nya hanya membaca di halaman 68 kisah Nabi Ismail alaihissalam sampai halaman 69 hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.